Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita belajar fikih dengan membaca kitab Umdatul Fiqhi karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih di pembahasan Kitabus Shiyam, pembahasan tentang puasa. Masih di awal, yaitu seputar melihat hilal. Kita lanjutkan setelah di pertemuan yang lalu bahwa kita kalau melihat hilal, yaitu ada yang melihat hilal dan orang itu adil, maka kita boleh berpuasa dengan ucapan kalau seorang. Dan kalau dua orang tentunya iya, itu yang diinginkan. Karena kalau seorang masih ada ihtimal kemungkinan salah, hanya saja kita tetap berpuasa dengan apa yang dilihat, yang penting dia adil, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihatnya. Juga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Siapa di antara kalian yang menyaksikan, melihat bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Cuman dipersyaratkan adil. Orang itu kebanyakan keadaannya adalah di atas ketaatan. Bukan ahli maksiat. Ini terkait dengan masuknya bulan. Adapun keluarnya, sekarang belum bahas. Wala yuftiru illa bisyahadati adlain. Tidak boleh kita berfitr kecuali dengan persaksian dua yang adil. Jadi para ulama rahimahumullah, dari ulama madhab, membedakan antara masuk dan keluar. Masuk dan keluarnya bulan. Kalau masuknya bulan, boleh kalau ada seorang yang melihatnya, yang penting adil. Itu pendapat mayoritas dari ulama madhab. Kalau dua yang adil, tentunya lebih boleh. Bagaimana kalau fitrnya? Maka ini kata beliau dengan persaksian dua yang adil. Dua yang adil. Berkata Imam At-Tirmidzi, lam yakhtalif ahlul ilmi fil iftar annahu la yuqbalu illa syahadat rajulain. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa di dalam al-iftar, dalam beridul fitri, artinya berhenti dari puasa di bulan Ramadan, itu tidak diterima kecuali dengan persaksian dua orang laki-laki. Ada lain yang adil. Kenapa bisa mereka berkata seperti ini dari para ulama rahimahumullah? Mereka berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, fa in syahida syahidan fasumu wa aftiru. Apabila dua saksi telah bersaksi, maka berpuasa dan berbukalah. Berpuasa dan berbukalah. Adapun dua saksi di awal masuk, sepakat para ulama. Satu saksi di awal masuk, itu mayoritas ulama madhab. Kalau keluarnya, maka mereka mengatakan
2. Ini dinaskan dari ulama Syafi'iyah. Orang-orang Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i, itu tidak memperbolehkan kalau hanya satu orang yang melihat hilal Syawal. Kata Imam Nawawi rahimahullah, fala yajuzu bi syahadati adlin wahid ala hilal Syawal inda jami'il ulama. Tidak boleh kita terima berhenti dari puasa Ramadan dengan saksi satu orang yang adil atas melihat hilal Syawal menurut seluruh ulama. Ini nas dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Beliau bermadhab Syafi'i. Beliau bermadhab Syafi'i. Bagaimana kalau seorang, ini beliau katakan setelahnya, wala yuftiru idza ra'ahu wahdah. Tidak boleh dia melakukan fitr kecuali kalau dia seorang diri yang melihatnya. Iya. Dan apa yang beliau katakan ini, ini lebih hati-hati. Kalau hanya dia saja yang melihat, lebih hati-hati. Ini madhab Abu Hanifah, Malikiyah, orang-orang pengikut Imam Malik, dan Syafi'iyah. Apalagi Syafi'iyah. Imam Nawawi sudah menukil, seluruh ulama Syafi'i berpendapat tidak boleh dengan satu orang saksi. Dengan satu orang saksi. Kenapa? Mereka hanya mengatakan ihtimal al-khata'. Mungkin salah. Kalau dia sendiri, masa orang lain tidak lihat, dia hanya seorang melihat. Hanya seorang yang melihat. Ini yang mereka mengatakan seperti itu. Dan kalaupun dia memang melihat dan betul-betul dia melihat hilal dan pemerintah belum mengumumkan Idul Fitri, maka kata para ulama seperti sebagian Hanafiyah, Hanabilah, dan juga ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boleh dia berbuka, artinya tidak berpuasa di hari besok, tapi sendiri. Dia tidak umumkan ke orang. Dia tidak umumkan ke orang. Jadi boleh kan? Karena dia kan sudah lihat bulan. Dia sudah lihat hilal. Boleh dia tidak berpuasa. Adapun berid, di sama pemerintah. Karena al-fitr adalah yauma tuftirun. Kita berid itu hari pemerintah berid. Kebanyakan manusia berid. Kalau puasa, ketika kita melihat hilal Syawal, boleh kita tidak berpuasa. Tinggal kita tunggu Id besok. Setelah pemerintah mengadakan Id. Mengadakan Id. Ini yang disebutkan oleh sebagian ulama. Walaupun sebagiannya lagi mereka mengatakan tidak. Kita berpuasa saja besok. Kita berbuat puasa saja besok. Walaupun kita sudah lihat hilal malam ini. Yaitu untuk menjaga kebersamaan dengan manusia yang lain. Karena khilaf syar. Kita berselisih dengan kebanyakan orang itu buruk. Kita berselisih dengan kebanyakan orang itu adalah buruk. Tidak baik. Itu tidak baik. Kemudian kata beliau, wa in shamu bi syahadati itsnain salatina yauman aftaru wa in kana bi ghain au qaul wahidin lam yuftiru illa ayyarahu au yukmilul iddah. Ini masalah berikutnya lagi. Jika tadinya di awal Ramadan kita berpuasa karena awan hilal tertutup. Kan kadang begitu. Pemerintah menetapkan dia hilal malam ini. Ternyata goib berawan. Mereka tidak melihat hilal. Akhirnya kita tetapkan besok, karena tidak dilihat hilal, maka besok belum masuk Ramadan. Karena hilal tidak dilihat.
Karena kan dilihat itu kan malam keberapa? Kan malam ke-30. Bukan malam ke-31. Kita lihat hilal itu kan tanggal 29. Kalau tidak dilihat berarti genapkan 30. Kan begitu kata Nabi. Fa'in gummiya alaikum fa'akmilu iddah. Fa'akmilul iddata salatin. Jika tertutup bulan dari kalian, maka sempurnakan bilangan Sya'ban itu menjadi 30. Berarti besok kan kita tidak puasa. Kita berpuasa lusa. Sekarang ternyata kita berpuasa lusa itu, ini sudah ada hilal. Cuman berawan. Gimana yang kita lakukan nanti di akhir? Di akhir. Maka, iya. Beliau katakan, mereka aftaru wa in kana bigoim au qawlu wahidin lam yuftiru illa ayyarahu au yukmilul iddah. Ketika nanti di akhir ternyata kita juga tidak melihat hilal, sempurnakan lagi menjadi 30. Kan 29 Ramadan kita disyariatkan lagi melihat hilal. Ternyata berawan juga. Kita tidak lihat bulan. Maka sempurnakan 30. Tapi kalau kita lihat, maka tidak mengapa kita berpuasa 29 hari. Karena kata Nabi, asyahru hakada, pakai tangan. Asyahru hakada. Wahakada, wahakada. Tangannya. Sahabat menukil turun-temurun begitu caranya. Bulan itu segini, segini, dan segini. Berapa itu? 29. Jadi bulan itu 29. 29. Kapan kita genapkan 30? Kalau ada goim. Kalau ada awan. Kita tidak lihat bulan. Kita tidak lihat bulan. Jadi asalnya itu 29. Asalnya 29. Tapi kalau kita tidak melihat hilal, pemerintah sudah berusaha untuk melihat, ternyata mereka tidak melihat. Iya, maka kita genapkan 30. Tapi kalau dilihat, sudah tidak ada masalah kita berpuasa 29. 29. Dan ternyata qadarullah misalnya anggaplah, karena kadang terjadi, kita karena tertutup bulan, kita malah berpuasa lusa kan? Lusa. Ternyata di akhir Ramadan itu sudah lewat bulan. Di akhir Ramadan kita malah lihat hilal di malam 29. Bukan malam 30, malam 29. Berarti kita baru berpuasa berapa? 28 hari. Maka enggak apa-apa. Iya, kita berhari Id. Ya, di hari ke-29 karena sudah dilihat bulan, enggak halal kita puasa 1 Syawal. Enggak boleh. Enggak boleh. Maka kita berhari raya di hari ke-29 itu, nanti tinggal kita qadha 1 hari. Karena tidak ada bulan 28. Kalau misalnya terjadi. Kalau misalnya terjadi. Kita tinggal qadha 1 hari. Karena tidak ada bulan berapa? 28. Hanya 29 paling rendah bulan dalam Islam. Dalam Islam ini kalau seandainya terjadi. Seandainya terjadi hal tersebut, iya, ini yang dilakukan. Iya. Aqallu wahid lam yuftiru. Tadi sudah tegaskan ini. Atau ucapan seorang tidak. Kita tidak berid dengan ucapan seorang. Ini seluruh ulama Syafi'iyah berkata begitu. Ucapannya seorang tidak dijadikan sebagai id. Illa ayyarauhu, kecuali mereka semua melihat, ya, maka kita berid atau mereka sempurnakan bilangan. Jadi hanya ada 2 pilihan. Lihat bulan. Tidak lihat, lanjut sampai 30. Kita lihat berarti cuma 29. Inilah 2 cara yang syar'i sebagaimana yang kita sudah tegaskan di awal. Bahwa dalam masalah memulai puasa hanya ada 2 cara yang disebutkan oleh Quran dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
melihat bulan kalau tidak genapkan jumlah bulan menjadi 30. Itu saja yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah itu masalah tambahan bagi orang yang tertawan dan yang lainnya. Kata beliau, wa idashtabahatil ashhur alal asir. Jika samar bulan itu bagi orang yang tertawan, misalnya orang di penjara, tidak dapat berita, samar bulan baginya, taharro, dia memilih yang hati-hati, wasoma, dan berpuasa. Fa'idha wafaqas syahar, kalau ternyata bertepatan dengan bulan, au ma ba'dah, atau apa yang setelahnya, ajza'ahu, maka sudah cukup puasanya. Wa in wafaqa ma qablahu, ternyata dia mulai puasa malah bertepatan dengan bulan sebelumnya, artinya belum keluar bulan Sya'ban, maka tidak cukup puasanya itu. Dia nanti tinggal qadha. Dia nanti tinggal qadha, ya. Karena kita sebenarnya kalau bukan orang yang tertawan dalam penjara, misalnya tidak dapat berita, ditakdirkan seperti itu, kita orang di luar. Kita tunggu orang yang bebas tunggu berita. Kita tidak boleh berpuasa dalam rangka hati-hati. Tidak boleh. Iya, orang tidak lihat hilal. Kita berpuasa, kita puasa saja besok. Siapa tahu sebenarnya terbit hilal, tapi orang tidak lihat. Tidak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Bagus untuk hati-hati, tapi Nabi larang. Bahkan Nabi katakan, wa man shoma yaumas syakki faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan. Hari yang meragukan itu hari ke-30. Kan kita di malam 30, hari 29 kan lihat hilal. Tidak dilihat. Besok itu kan kalau tertutup karena awan, kan besok diragukan. Jangan sampai hilal terbit, tapi kita tidak lihat. Karena mendung. Apalagi di negeri kita ini. Negeri yang tak ada hujan, sering mendung. Iya. Jadi, beda kalau di negeri Arab. Mereka jarang hujannya. Jarang mendungnya. Tapi syariatkan untuk alam semesta. Iya, kalau mendung. Sebenarnya bisa saja besok itu sebenarnya. Karena bulan cuma 29. Kemungkinan juga hilal besok. Tapi kan kita tidak boleh beramal dengan kemungkinan. Harus dengan yakin. Kita sudah lihat hilal. Kita sudah lihat hilal. Maka besok itu hari yang meragukan. Para ulama mengatakan hari yang meragukan adalah hari 30. Hari ke-30. Kata Nabi, waman soma yaumas syak. Siapa yang berpuasa di hari yang meragukan itu, faqad asa Abul Qasim, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, Nabi. Karena nama panggilan beliau adalah Abul Qasim. Dianggap maksiat. Jadi tidak boleh kita dalam rangka hati-hati, puasa saja besok lah. Sebetulnya pemerintah tidak lihat. Karena mendung. Tidak boleh, kita dilarang. Ikut saja yang dilihat. Ikut saja yang dilihat. Iya, ini adalah yang tentunya yang paling baik yang disebutkan dalam masalah melihat hilal. Dengan ini selesai kita masalah ru'yatul hilal. Seputar masalah itu sudah selesai. Berikutnya itu kita sudah masuk di ahkam al-muftirin. Iya, hukum seputar orang yang boleh tidak berpuasa. Belum hukum seputar puasa ini, baru melihat hilal. Kemudian setelah itu belum langsung bahas dulu orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Setelah belum jelaskan wajib berpuasa kalau kita melihat bulan, maka di sana ada orang yang tidak wajib berpuasa. Boleh berpuasa walaupun dia melihat bulan Ramadan. Ini mungkin kita akhirkan pertemuan akan datang. Supaya kita masuk di bab yang baru ini. Alhamdulillah. Kita masuk di tanya jawab.
Sini ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara menghadapi istri yang keras kepala? Bila dinasehati merasa paling benar dan tidak pernah merasa bersalah. Dan jika ada masalah dalam rumah tangga, dia tidak pernah meminta maaf kepada suaminya. Padahal saya sudah sering mengirimkan video ceramah tentang hal ini, Ustaz. Mohon nasihatnya, Ustaz, karena kebetulan beliau juga hadir. Aduh, kenapa kita kasih masuk saya di sini? Masya Allah. Menyesal saya baca ini. Iya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Iya, karena beliau juga hadir di majelis ini, Ustaz. Masya Allah. Iya. Jadi memang Alhamdulillah bagi istrinya yang hadir, Anda perlu tersinggung itu. Karena memang suami itu kan tugasnya menasehati istri. Kalau dia tidak nasihati malah hendak masuk surga. Nabi SAW bersabda, "Man istar'ahu ra'iyatan walam yuhithu binasihatin lam yurih ra'ihatal jannah." Siapa yang diberi kepemimpinan, itu suami pemimpin, kemudian dia tidak barengi kepemimpinannya itu dengan nasihat, maka dia tidak mencium bau surga. Itu kan masalah. Kalau suami tidak nasihati, maka bermasalah bagi dia. Dia tidak cium bau surga. Ya, artinya cium saja tidak. Iya, cium saja tidak. Apalagi masuk tentunya. Ini ancaman yang besar. Makanya para ulama rahimahumullah menjelaskan kalau kita tidak bisa menasihati istri, boleh kita meminta orang yang menurut kita dia akan mendengar orang itu. Boleh. Apakah lewat misalnya orang tuanya? Boleh. Tidak apa-apa kita wakilkan ke orang lain. Kalau kita tidak bisa menasehatinya. Iya. Tidak bisa menasehatinya. Atau kita menasehatinya malah dia tidak mendengar karena dia juga tahu aib tak. Apa tongkau begitu tonji. Begitu misalnya, maka boleh kita meminta orang lain supaya tegak ini masalah. Karena kalau kita tidak bisa lakukan, maka kita minta orang lain. Kita minta orang lain. Terus bagi istrinya yang hadir, jangan tersinggung walaupun kita disebut. Karena itu tandanya kalau suami kita mencintai kita. Itu harus dipahami itu. Karena para ulama kita selalu mengatakan man nasihat faqad habbat. Dan kadang kita tersinggung kalau dikatakan seperti itu. Cuman siapa yang menasehatimu, maka dia mencintai. Itu harus dipahami. Siapa yang menasehatimu, maka dia suka kepadamu. Tapi kalau dia mulai membiarkanmu begitu saja, berarti itu dia sudah tidak suka. Dia sudah tidak suka. Jadi senang saja, berbahagia saja kalau ada suaminya menasehatinya atau meminta orang untuk menasehatinya. Kita balas, jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Malah tidak perlu kita marah-marah, apalagi nanti pulang ke rumah di belakangnya diranjang, tidak perlu itu. Karena ini tanda bahwa suami kita adalah baik niatnya untuk kita. Baik niatnya untuk kita. Kemudian sekarang, karena saya diminta untuk menasehati, kita masuk sekarang di nasihatnya. Nabi SAW beliau bersabda, "Lau kuntu amiron imro'an ayasjuda limri'in la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya saya dibolehkan untuk meminta seorang, memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain,
maka saya akan perintahkan itu istri sujud kepada suaminya. Seandainya boleh sujud kepada orang lain, maka saya akan suruh istri sujud ke suaminya. Kenapa? Karena besarnya itu hak suami. Besarnya itu hak suami. Iya. Dan juga kita sebagai suami diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada orang yang kita pimpin, yaitu istri. Dan kewajiban istri adalah mentaati selama bukan maksiat. Itu catatannya. Selama bukan maksiat, wajib istri itu mentaati suaminya. Iya, wajib dia mentaati suaminya. Tidak boleh dia berkeras kepala. Iya, harus mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Iya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan di hadits bahwa perempuan itu, yaitu istri, adalah merupakan tawanan dari suaminya. Namanya tawanan, harus ikut yang menawannya. Harus ikut kepada yang menawannya. Iya, dia suruh apa saja dia lakukan. Yang penting bukan maksiat. Yang penting bukan maksiat. Harus dia lakukan apapun. Apapun. Saking besarnya itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kalau suaminya memanggilnya dan dia alat tanur, kata Nabi, lagi di tanur, atau tanur, lagi bakar roti, lagi di kompornya, lagi menggoreng, memasak, wajib dia matikan kompornya dan pergi taati suaminya. Pergi mentaati suaminya. Ini saking besarnya itu, sekali lagi, haknya suami. Pokoknya tidak boleh kita berkeras kepala. Walaupun kita katakan juga kepada suami, ya tentunya jangan kita juga keras-keras. Sudah tahu suami istri tak keras kepala, jangan tahu ikut keras kepala. Iya, kita lemah lembut kepadanya. Iya, mungkin kalau dikasih keras tidak bisa, ya kita coba kasih lembut. Wallahualam. Jelas, tidak, kalaupun dia durhaka, tidak boleh kita memukulnya. Di Quran dikatakan kalau kita khawatir istri kita durhaka, maka kata Allah, fa'iduhunna. Nasihati dia dengan nasihat yang mendalam. Pertama. Kalau tidak juga ada manfaatnya, wahjuruhunna fil madaji. Jauhi di tempat tidur. Kalau juga tidak ada manfaatnya, baru wadribuhunna, pukul mereka. Cuman pukulannya ini sudah ada ketentuannya. Sudah ada ketentuannya. Tidak boleh memukul istri seperti memukul budak. Tidak boleh seperti memukul hewan tunggangan. Tidak boleh. Pukulan yang memang karena ingin dia berubah. Bukan karena ingin menyakitinya. Ini yang disebutkan, wallahu alam. Mengenai surat Luqman yang menjelaskan cara mendidik anak menurut Al-Quran yang benar. Pertanyaan saya, siapa Luqman ini? Apakah termasuk sahabat Nabi atau tabi'in? Dan jika bukan keduanya pada zaman Nabi, siapa Luqman ini hidup? Iya. Luqman bukan sahabat Nabi, bukan dari juga tabi'in. Nah, Luqman itu orang sebelum kita, sebelum masa Nabi SAW. Dan diperselisihkan apakah dia nabi atau orang soleh. Yang benarnya dia adalah orang soleh. Iya, orang soleh, bukan nabi. Bukan nabi. Adapun kapan dia hidupnya, wallahualam, saya lupa. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dia hidup di zaman apa? Yang jelas setelah Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh. Iya, cuman saya tidak hadir
masanya. Karena dia bukan nabi, dia bukan nabi. Dia adalah orang soleh yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya hikmah sebagaimana disebutkan di ayat. Walaqad ataina Luqmanal hikmata. Sungguh kami telah memberikan Luqman itu al-hikmah. Ya, al-hikmah. Nanti saya cek kembali di masa siapa dia hidup. Disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di kitab Al-Bidayah wan Nihayah, cuman saya lupa pas waktunya. Izin bertanya Ustadz, kenapa musik itu diharamkan? Kenapa musik itu diharamkan? Iya, kalau kita mau tahu jawabannya, iya, buka surah Luqman. Iya, buka surat Luqman tadi yang disebutkan. Iya. Ayat berapa? Wa minan nasi mayashtari lahwal hadithi liyudillan nas liyudilla an sabilillah bigoiri ilmin wa yattakhidaha huzwa. Ayat berapa itu? Saya tidak ingat ayat nomor berapa. Tapi itu di surat Luqman. Siapa ingat? Siapa tahu? Supaya kasih tahu. Kalau ingin mengetahui sebab kenapa itu musik diharamkan, di situ disebutkan. Di situ disebutkan. Kita sudah dapat dan lala. Saya lihat bercepat. Ayat ayat 6. Ayat 6 di surat Luqman. Allah berfirman, wa minan nas, pakai min ya, di antara. Tidak semua orang memain musik. Sebagian orang. Karena min litab'id. Min itu bermakna sebagian. Karena mayoritas kaum muslimin, imam 4, dari masa ke masa ya, sampai imam 4, imam yang diikuti, semuanya mereka sepakat musik itu haram. Dengan nas Quran, dengan nas hadis dan Qurannya ini. Cuman di surah Luqman ini keunggulannya adalah disebutkan sebabnya. Karena juga penanya tanya sebabnya. Allah berfirman, wa minan nasi, di antara manusia, mayyashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillahi bigoiri ilmin wa yattakhidaha huzuwan ulaika lahum adabun muhin. Di antara manusia ada yang mempergunakan lahwal hadis, percakapan kosong, dinukil oleh Ibnu Abbas ahli tafsir, Ibnu Mas'ud juga yang telah mengambil langsung dari mulut Nabi lebih dari 70 surat. Jabir bin Abdullah, banyak dari sahabat menukil lahwal hadits adalah al-ghina wal ma'azib, nyanyian dan musik. Nyanyian dan musik. Sepakat ini para sahabat dan juga imam 4 juga sepakat akan hal tersebut. Yang diinginkan ucapan yang sia-sia di sini adalah nyanyian dan musik. Liudillan nas an sabilillah. Inilah sebabnya. Untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah bigoiri ilmin, tanpa ilmu. Kenapa musik itu haram? Menyesatkan orang dari jalan Allah. Dipastikan itu. Itu dipastikan. Kapan orang mulai suka musik, pasti dia jarang dzikir, jarang baca Quran, sudah sesat dari jalan Allah. Apalagi baca hadis. Apalagi baca hadis. Kan Allah yang menyebutkan begitu memang. Musik itu diharamkan karena menyesatkan kita dari jalan Allah. Lalai saja kita tidak boleh. Tidak boleh, kita merugi kalau kita lalai. Kalau kita lalai. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan lalai saja karena hal yang mubah. Tidak boleh. Allah katakan di Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian
anak-anak kalian. Harta kan mubah. Kita dapat, kita cari. Tidak ada masalah. Boleh. Anak kan boleh. Kita bahkan disuruh meminta anak supaya punya keturunan. Tapi Allah katakan, jangan melalaikan kalian. Harta anak. Dari zikrullah. Dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, penutup ayatnya. Siapa yang melakukan hal tersebut? Perkara yang mubah tadi. Melalaikannya dari zikrullah. Siapa yang melakukan itu? Faulaika humul khasirun. Mereka itulah orang yang merugi. Merugi. Karena ini kita bisa lihat. Ini hal yang mubah. Kapan melalaikan? Merugi kita. Apalagi hal yang tidak mubah. Menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa. Dan mereka menjadikannya olok-olokan. Kan orang pasti musik untuk itu. Iya, belum lagi joget-jogetnya. Jangan, pokoknya itu. Tidak bisa kita ceritakan bagaimana. Belum lagi ikhtilat, campur baur. Laki-laki perempuan. Iya. Pokoknya kita tidak bisa lah sebutkan di masjid. Aib kita sebutkan apa yang terjadi kalau ada musik. Ada konser. Semuanya kita tidak ada yang samar hal tersebut. Allah yang bilang seperti itu. Ulaika lahum adabum muhin. Mereka itulah akan memperoleh adab yang menghinakan. Kan takut kita. Ini sebab ini ayat yang dipakai oleh para ulama akan haramnya nyanyian dan musik. Ya, nyanyian dan musik. Dan disebutkan sebabnya. Wallahualam. Tadi sudah ini. Apa hukum adzan pada saat menguburkan jenazah? Tidak ada sunnahnya. Tidak ada dinukil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adzan saat menguburkan jenazah. Semua anaknya Nabi itu meninggal sebelum Nabi meninggal kecuali Fatimah. Tidak dinukil beliau adzan. Khadijah meninggal setelah hidup bersama Nabi 25 tahun. 15 tahun sebelum menjadi Nabi, 10 tahun setelah menjadi Nabi. Karena meninggal di tahun ke-11, tahun 10 akhir. Nabi tidak ada. Dan waktu Nabi meninggal, juga para sahabat tidak ada. Sahabat juga banyak sekali meninggal. Tidak pernah ada adzan. Tidak pernah ada adzan. Tapi kenapa kita lihat ada orang adzan? Saya pernah membaca dan membahas hal tersebut. Ternyata dalil mereka adalah disamakan dengan waktu lahir. Jadi saat meninggal itu tidak ada dalil sama sekali. Memang semua yang berpendapat juga, ada yang berpendapat seperti itu tidak punya dalil. Dalil mereka adalah kias. Dia samakan saat lahir. Pertama, ini kias ma'al farid. Kias bersama perbedaan. Kalau memang hadits tentang adzan mengadani bayi saat lahir itu sahih. Tapi bagaimana lagi kalau dhaif? Tapi anggaplah sahih. Kalau ini ada haditsnya, cuma dhaif. Dan ada yang mensahihkannya. Ya bagi yang mensahihkannya, dikiaskan yang hidup dengan yang mati kan beda. Tidak boleh kita kiaskan sesuatu yang beda. Kias itu adalah sebuah perkara yang sama. Ini kan beda. Satu hidup, satu mati. Beda. Orang yang berpendapat dengan kias, ketika ada perbedaan, mereka tidak akan menerima hal ini. Mereka tidak akan menerima. Oleh karena itu, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala menegaskan bahwa adzan di mayat saat dikuburkan bid'ah, tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini ada pertanyaan lagi. Saya pernah mendengar saya pernah dan beberapa kali dan bahkan sering. Saya pernah dan beberapa kali dan bahkan sering masbuk. Gak usah kasih tahu begitu. Masa kita kasih tahu itu aib? Iya. Tanya langsung saja. Gak usah kita bilang saya pernah, saya bahkan sering. Ya, aib ini. Iya. Masa kita mau kabarkan ke orang yang tidak bagus? Tapi ya terlanjur. Dan saya sering bertanya saat ada jamaah lain yang masbuk pada saat sholat maghrib mengenai jumlah tahiyat. Mengenai jumlah tahiyat. Pertanyaan saya, jika pada saat sholat maghrib kita masbuk di rakaat terakhir, posisinya setelah imam tahiyat pertama, kemudian bangkit ke rakaat ketiga. Jika selepas salam, apakah kita langsung melaksanakan 2 rakaat dan tahiyat? Atau 1 rakaat tahiyat, kemudian lanjut rakaat berikutnya tahiyat lagi? Apakah jika kita ketinggalan 2 rakaat, jumlah tahiyatnya 2 atau hanya 1? Masya Allah. Iya. Intinya adalah belum masbuk dan masuk tinggal 1 rakaat. Yang panjang sekali tadi itu begitu. Iya. Apakah dia tasyahud ketika berdiri nanti di rakaat kedua, dia tasyahud lagi atau langsung 2? Tentunya kita kan masbuk. Kita sekarang terhitung baru 1 rakaat. Itu harus kita pahami. Kita sekarang terhitung baru 1 rakaat. Sementara tahiyat di sholat maghrib itu adalah di rakaat kedua. Maka kita nanti bangkit tasyahud setelah tambah 1 rakaatnya itu. Karena kita baru rakaat kedua. Terus tadi tasyahud itu karena mengikuti imam. Bukan karena saatnya kita bertasyahud. Karena mengikuti imam. Jadi kita tasyahud awal di rakaat yang kita bangkit 1 kali, kemudian tasyahud awal, kemudian bangkit rakaat ketiga. Itu cara yang disebutkan. Ada saya dengar di sosial media Ustadz Sunnah mengatakan boleh melakukan sholat sunnah 4 rakaat tapi diawali tahiyat awal dan tahiyat akhir seperti melaksanakan sholat duhur dan asar. Apakah benar apa yang dikatakan Ustadz tersebut? Benar, ihtimal. Karena memang Nabi cuma mengatakan arba'an qabla duhur, arba'an ba'da duhur, 4 sebelum duhur, 4 setelah duhur. Kan begitu. Boleh langsung 4. Tidak masalah. Boleh orang langsung sholat sunnah 4 rakaat langsung. Dan boleh juga diantarai oleh tasyahud di 2 rakaat. Pertama, kemudian rakaat berikutnya. Dibolehkan. Jadi apa yang Ustadz katakan itu benar. Dan kalau ada juga orang mengatakan 1 kali tasyahud, benar juga. Karena ucapan Nabi ihtimal. Walaupun ada di sana ulama berpendapat kalau kita 2-2 lebih utama. Karena disamakan dengan sholat malam. Sebabnya sama-sama sholat sunnah. Sama-sama sholat sunnah. Apakah saya berdosa apabila saya menasihati teman untuk pikir-pikir dulu kalau ingin poligami? Soalnya banyak yang semangat saja, setelahnya ditinggalkan. Tentunya kalau begini kejadiannya tidak boleh ya. Tidak dibolehkan. Seorang tidak dibolehkan berpoligami kalau dia tidak mampu. Tidak mampu di sini, tidak mampu badan, tidak mampu harta, atau tidak mampu mengatur dan mengurusnya. Karena berpoligami itu perang setiap saat. Iya, jangan pikirkan bahwa enak ya 2 istri. 1 haid bisa yang 1. Jangan pikir enaknya. Kalau enaknya 2 kali, ya susahnya juga 2 kali. Bahkan pernah saya baru-baru kemarin itu poligami enak sekali, enak Ustaz.
Kalau enggak enaknya, banyak kali. Jadi enaknya itu 2 kali, tapi ternyata tidak enaknya katanya berkali-kali. Iya, karena dia bilang, kenapa bisa? Biar bersih ban motor, tak mau ke sana, dimasalahkan oleh yang ada di sini. Kenapa itu kalau ke sana bersihnya ban motornya? Masalah lagi. Pokoknya biar bersih ban motor perang. Makanya pikir-pikir. Iya, jangan sembarang menganjurkan orang untuk melakukannya. Tidak semua orang bisa seperti kita. Kalau kita melakukannya, mungkin karena kita mampu. Kita orang yang tebal perasaannya. Tapi belum tentu teman kita adalah orang yang seperti itu. Jadi jangan ya sembarang menganjurkan orang untuk itu. Karena jangan sampai ya gara-gara kita orang itu cerai dengan istrinya. Kan itu sering terjadi kalau kita di Sulawesi ini kan banyak. Yang berhasil itu sedikit, yang tidak berhasil lebih banyak. Lebih banyak. Iya, lebih banyak yang cerai dengan istrinya setelah kedua daripada yang berhasil. Lebih banyak. Cuman kita saja tidak tahu. Itu orang juga tidak kasih tahu kita. Kan dia juga cari korban yang sama dengan dia. Supaya sama-sama kita menderita. Iya. Tidak boleh. Bahkan saya pernah baca sebuah buku. Iya, bahkan di sana ada orang menggoda kita untuk poligami, katanya, nikah, saya biayai pernikahanmu. Itu dia biayai begitu. Tapi setelah kita menikah, kita bermasalah, dia melarikan diri. Ini masalah. Ini adalah masalah. Pokoknya jangan ikut-ikutan berpoligami. Pikirkan baik-baik. Cukup? Tidak perlu diperpanjang? Baik. Kalau bukan waktu yang membatasi, saya akan katakan sesuatu yang membuat kita tidak mau poligami. Tapi karena sudah bunyi, biarlah. Alhamdulillah. Kata teman saya juga takut itu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.